Hai jagoan energi, selamat datang di podcast Energy Drink bersama saya Dewa. Tema podcast kali ini kita akan membahas mengenai era baru batu bara dalam transisi energi di Indonesia. Bersama saya kini sudah hadir Pak Pandu Syahrir, Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia atau PBI. Selamat pagi Pak Pandu, apa kabar Pak? Apa kabar Mas Dewa? Salam sehat Ya, buat semua. Salam sehat juga ke Mas Dewa. ya salam sehat juga untuk Bapak. Mengenai batu bara Pak, pertama kita selaku penggiat energi harus sepakat Pak, menurut saya bahwa sektor batu bara telah menyokong perekonomian bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, Pak. Kedepan juga bauran energi nasional juga membutuhkan dukungan dari batu bara. Jika kita melihat dalam energy mix pada tahun 2025 dan 2050, batu bara masih menyumbang 25 hingga 30%. Kita juga sudah mengenal dari zamannya mesin uap, terus PLTU, saat ini kita mengenal istilah DME, BBM sintetik, dan nantinya ada pengembangan blue hydrogen seperti itu. Ini menjadi gambaran bagaimana batu bara sebenarnya masih memiliki masa depan seperti itu. Nah, lantas menurut Pak Pandu sendiri, bagaimana peran batu bara dalam menyokong pembangunan nasional dalam 20 tahun terakhir, serta bagaimana proyeksinya ke depan, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya. Aku mungkin, ya ini semua kan yang di sini yang dengerin juga udah ngerti teknis-teknisnya dan juga mungkin ingin tahu industri energi ini arahnya kemana. Ya, bisa dibilang 20 tahun terakhir, sebagian besar nilai ekspor Indonesia datangnya memang dari batu bara. Dan banyak sekali wealth creation yang terjadi, pendapatan negara berhasil dari batu bara. Di mana kita menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia. Dan even tahun ini pun, ya kan, di mana banyak sekali movement, Presiden Jokowi sudah berbicara untuk menjadi carbon neutral tahun 2050 ya, 2050-60 lah, ya kan. Tetap saja produksi batu bara malah ditingkatkan, kan diminta ditingkatkan. Jadi memang ada peningkatan kebutuhan income. Jadi gini, secara garis besar, short term, saya rasa batu bara itu masih sangat dibutuhkan, ya kan. Secara long term, ya ini kan bahasa working for a better future. Kita juga harus pragmatis mengetahui bahwa ya energi terbarukan itu tidak bisa dihindari karena memang banyak sekali externalities yang ada. Oke, dan externalities ini menyangkut lingkungan udara, kebersihan, dan semakin kita naik sebagai suatu negara menjadi negara yang makin kaya, ya kan, di mana pendapatan PDB per kapita kita makin meningkat, tentu quality of life itu makin dipentingkan. Dan tentu perubahan iklim udara, tentang hasil pengeluaran karbon yang ada, memang akan ada efek. Ya, bahasa saya 20 tahun ke belakang bukan berarti 20 tahun ke depan akan sama. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa berubah. Karena negara kita pun semakin kaya, nah makanya penggunaan teknologi. Saya itu sangat advokasi besar lah soal penggunaan teknologi di industri kita. Selama ini, to be honest, relatively jarang. Tapi ya sekarang waktunya untuk kita bisa berubah. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Uang udah pada saat-saat COVID ini saatnya untuk kita bisa bertransformasi sebagai suatu industri. Iya, baik Pak. Jadi kalau saya lihat Pak, jadi kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang Bapak bilang bahwa salah satu sumber income negara sepanjang dari dulu hingga tahun ini adalah dari pendapatan dari sektor batu bara, Pak, terutama dari ekspornya gitu Pak ya. Nah, kalau kita bicara ekspor Pak, sekarang kan di beberapa negara sudah mulai menerapkan phase out Pak. Phase out batu bara. Kayak misalkan di China itu sudah menargetkan 2050 net zero emissions gitu. Nah, sedangkan China dan India merupakan salah satu, ya. Iya Pak. Dan sedangkan kita kan salah satu negara eksportir yang mengimpor batu bara kita adalah dari China dan India. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak, ke depan seperti ini, lantas bagaimanakah dampaknya terhadap sektor batu bara terutama dalam kegiatan ekspornya Pak? Jadi kalau dari sisi saya, short term, saya kan balik tadi ngomong short term. Selama setahun 2 tahun ke depan, tetap masih dibutuhkan, gitu loh, dari sisi batu bara. Tapi bahasanya kita harus bisa berinovasi. Kita mau game planning bisa 10 tahun, 20 tahun, tapi secara garis besar, let's take a look bahwa bakal banyak perubahan di industri energi. Jadi ini banyak teman-teman yang dengerin yang masih muda, kita harus melihat bagaimana teknologi bisa mengubah juga
dari sisi EBT, dari sisi harga segala. Nah itu juga penting lah, karena menurut saya transformasi di energi ini sebenarnya kita masih agak behind, to be honest, kita masih agak ketinggalan lah dibandingkan sektor-sektor lain. Jadi itu waktunya kita nih sekarang untuk bisa mulai berinovasi di industri. Oh ya Pak, speaking of innovation Pak, yang tadi Bapak bilang, sebenarnya yang saya ketahui itu ada kayak clean coal technology gitu Pak. Clean coal technology yang seingat saya pernah dicoba di salah satu PLTU seingat saya di Jawa Barat gitu, sama atau sisi US Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, economically teknologi ini doable nggak sih Pak dengan kondisi saat ini gitu? Doable, ada extra cost, tapi kan bukan berarti itu 100% carbon capture-nya tertangkap. Tapi memang dari sisi clean coal teknologi itu sebagian besar dari sisi carbon exposure ada. Tapi dan juga sebenarnya pembangkit tenaga listrik apapun bentuknya akan menghasilkan karbon juga. Jadi yang bahasanya carbon neutrality itu untuk siap ada penghasilan, kita harus ada pengurangan juga. Jadi cara paling mudahnya memang mengganti sumber daya yang dari batu bara diubah menjadi EBT. Cara paling simpel, karena penggunaan listriknya pun akan menghasilkan karbon. Gitu. Jadi sebenarnya sih enaknya mulai teman-teman juga belajar soal industri apa sih artinya carbon neutral, carbon credit itu apa, market tentang carbon exchange itu apa. Itu juga mulai perlu kita pelajari. Karena menurut saya it's bukan the future, itu udah menjadi realitas. Kurang lebih gitu loh. Baik Pak. Tadi saya menarik coba ketika Bapak membicarakan mengenai carbon exchange gitu, dan baru-baru ini juga kalau kita melihat kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh BKF Kemenkeu, di situ tertulis bahwa pemerintah sedang mengkaji untuk memperkenalkan salah satu instrumen fiskal yaitu pajak karbon Pak. Kemudian juga kemarin Pak Rida juga presentasi mengenai karbon kredit yang dilakukan di 80 PLTU Pak. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak, apakah ini Rida, oke. Pak Rida Mulyana, ya betul. Dan apakah menurut Bapak kebijakan iklim, Pak? Kita bicara ini adalah salah satu kebijakan iklim. Nanti akan mempengaruhi keekonomian dari proses eksplorasi dan hilirisasi batu bara, Pak? Ya udah pasti lah. Nah, ya udah pasti, karena menurut saya kita harus melihat kita tuh harus bisa menggunakan teknologi, mau dari sisi ekstraksinya, dari sisi cari reserve-nya, dari sisi pengolahannya. Ya kita harus menggunakan teknologi dari hulu ke hilir. Itu juga sangat penting. Ya menurut saya ini challenge kita, ya kan? Karena mau nggak mau bisnis ekstraksi ini pasti tetap akan ada 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan tetap akan ada. Memang akan menurun secara garis besar dari sisi energy mix. Kenapa? Karena dari sisi EBT juga teknologi akan membuat harga mereka makin lama makin kompetitif. Ya itu realitas lah. Nah, yang penting juga adalah soal externalities yang ada ini. Soal climate change, ya kan benar, ada soal polusi udara. Ya itu hal-hal yang sudah pasti sedang terjadi. Lihat aja kota Jakartamu ini. Ya kan kota Jakartamu ini juga ada masalah. Ya saya juga, ini jujur saya ngomong nih, saya nggak munafik lah. Ya kan saya nggak mau dibilang munafik karena memang industri batu bara itu banyak yang menghasilkan income. Baik untuk pengusahanya, tapi baik juga buat negara. Nah, sekarang kita bersama-sama bertransisi bagaimana untuk solve masalah ini. Dan isu ini adalah bagaimana kita in the way transisi dari fosil eksportir just to use it enough buat kepentingan negara kita saja, dan kita harus mencari, to be honest, ekspor lainnya. Itu sebenarnya juga challenge dari sisi negara, ya kan? Nah, sebenarnya ke depannya Indonesia itu, kalau saya agak berbeda lagi ya, how do you create smart manufacturing di Indonesia? Ya kan, manufacturing yang value added. Jadi langsung bagaimana kita bisa menggunakan teknologi biar kita bisa create value added products. Dan itu pasti akan menggunakan energi. Energinya kalau bisa domestik. Dan itu merubah game-nya Indonesia. Karena selama 10 tahun terakhir, ya 20 tahun terakhir lah, kita kan sangat rely ekspor baik dari batu bara dan sawit. Saya jadi tertarik, Pak. Memang kalau secara logiknya pasti itu akan mempengaruhi keekonomian, Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah perusahaan batu bara di Indonesia saat ini willing, Pak, untuk
melakukan adjustment di keekonomian terkait untuk mendukung program-program eksplorasi dan hilirisasi, Pak? Ya yang pinter ya pastilah, menurut saya. Oke, oke, menarik, Pak. Karena itu given menurut saya. Jadi kalau Anda lihat yang besar-besar sudah mulai ke sana. Sudah ke EBT, investasi bakal tahu. Jadi Anda lihat tuh, dari sisi capital expenditure, dari sisi investasi dan pengeluaran, berapa banyak yang ditaruh kepada ekstraktif batubara, berapa kepada yang lain. Kalau Anda lihat trennya 3 tahun terakhir sebenarnya lebih banyak kepada energi baru lain. Coba dilihat deh, kamu ikutin trennya. Iya. Kalau kemarin saya sempat mendengar presentasinya dari Indika sih, Pak. Jadi Indika waktu itu mempresentasikan mengenai program EBT yang dikembangkan gitu. Jadi kayak saya lebih melihat sekarang perusahaan batubara itu mencoba rebranding, Pak. Jadi dari coal energy companies menjadi the real energy industries gitu, karena mengembangkan portfolionya. Ya, Nah, bagus dong. Itu ya, bagus. ya, jadi sebenarnya menarik untuk dilihat lagi sih, Pak. Jadi kayak kita lihat ke depan seperti apa. Apakah nanti semua perusahaan batubara atau perusahaan oil and gas akan berkembang menjadi energy companies yang menyasar semua jenis energi itu, Pak? Nggak semua, tapi yang saya rasa yang melihat ini sebagai suatu kesempatan long term dan juga melihat long term tentu sudah mulai berubah. Ya bahasa saya kalau nggak kita berubah ya kita yang diubah kan. Oh, betul. Jadi mendingan kita Iya. yang berubah duluan. Karena Iya. untuk tidak melakukan apa-apa kan juga suatu pilihan. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa ya kita yang pasti akan diubah. Diubah itu oleh siapa? Boleh oleh policy, bisa juga oleh keadaan. Gitu loh. Menarik. Menarik sekali. Realitas. Saya suka sih, Pak. Kalau kalimat yang terakhir itu saya suka sih. Kalau kita tidak berubah, kita yang diubah. Jadi in a way, ya kita nggak, we have no choice gitu, Pak. Ya, itu realitas sama aja. Jadi maksudnya energi industri energi akan selalu ada. Dah gitu. 1000%. Jadi pertanyaannya energi mixnya seperti apa? Udah itu aja. Itu aja. Jadi menurut saya yang menarik itu bila kita analis atau kita pelaku pasar industri energi, kita harus bisa berimajinasi dikit. 5 tahun dari sekarang Indonesia akan seperti apa? 10 tahun dari sekarang seperti apa? Apakah kita kan kita negara besar nih. Apakah kita akan seperti Cina? Apakah kita mungkin akan lebih mirip Amerika dari sisi energi mix? Ya kan? Karena kenapa? Anda lihat dari sisi populasi, Anda juga lihat dari sisi PDB per kapita, dan PDB per kapita yang akan naik, artinya negara semakin kaya, ya kan? Jadi Anda lihat juga energi mix G10 country atau G7 country, bagaimana bentuknya? Karena mereka juga yang akan ngatur-ngatur. Nah, dari situ ya Anda bisa dapat jawaban sendiri lah. Gitu. Ya, kita udah banyak dibantu soal batu bara, ya Amerika juga sama. Dulu banyak penggunaan batu bara, Cina juga, ya kan? Minyak juga sekarang gara-gara shale gas di Amerika juga banyak. Ya Indonesia pintar aja menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepada negaranya, lainnya di-maximize. Tapi at the end of the day, semakin kaya suatu negara, kebutuhan energi dan juga kebutuhan udara, ya kan, lingkungan, jadi sama pentingnya. Ya kan? Kenapa? Karena ada dua isu. Satu urusan perut, satu juga urusan kesehatan. Gara-gara COVID itu udah jadi 11-12. Oke. Iya. Setuju kan? Setuju. Sangat setuju, Pak. Sangat setuju, Pak. Untuk hal itu sangat setuju, Pak. Ya, mirip dengan, jadi dulu Pak Pur sempat cerita ke saya sih, Pak. Jadi mungkin ke semua yang pernah mengikuti kuliah beliau gitu. Jadi ada istilahnya segitiga Maslow, Pak. Jadi peringkat kebutuhan manusia gitu, dan sebagai negara berkembang, kebutuhan kita tuh masih yang harus memenuhi urusan papan pangan sandang itu masih menjadi isu yang cukup besar. Jadi sebisa mungkin kita harus efisien untuk menggunakan pengeluaran kita gitu. Jadi untuk energi juga masih, kita nggak bisa memungkiri bahwa kita masih sangat bergantung dengan fosil energi karena yang murah tadi itu. Ya, tapi ke depan itu berubah, itu berubah. At the end of the day, semakin kita sebagai negara, makanya harus lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan deh. Kan itu penting. Ya, ada negara mau bikin 30 tahun game plan. Saya tuh karena pengusaha, saya lihat ya udah setahun, 5 tahun. Habis itu karena pasti ada banyak perubahan lagi nantinya. Dan menurut saya teknologi itu game changing, Mas. Ya kan?
Mhm. Dan satu-satunya sektor di Indonesia yang belum kena disrupsi itu adalah energi. Hmm. Belum, bakal. Ya, itu tinggal nunggu waktu. Itu adalah certainty juga, pertanyaannya kapan. Iya, betul, Pak. Mm-mm. Em, jadi kita coba kembali lagi ke batu bara, Pak. Nah, Nggak apa-apa, apa aja bisa kita ngomong. siapa? Nah, jadi kalau kalau saya lihat kan sebenarnya di Indonesia itu ada mandatori, Pak, mandatori untuk perusahaan batu bara itu untuk berpartisipasi dalam program hilirisasi batu bara, dan itu menjadi prerogatif dari masing-masing perusahaan untuk memilih mereka menggunakan pendekatan apa, apakah ingin mengembangkan DME atau nanti BBM sintetik atau nanti mungkin berpartisipasi dalam pengembangan hydrogen and so on. Nah, sedangkan di sisi lain, Pak, mungkin pasti Bapak tahu kalau bahwa negara G7 atau beberapa lembaga pendanaan internasional itu mengeluarkan statement untuk tidak mendanai program-program berbasis fosil energi gitu. Nah, lantas menurut Bapak keengganan lembaga pendanaan global ini dan negara-negara di luar ini, bagaimana impact tersebut akan mempengaruhi investasi sektor batu bara, Pak, terutama untuk mendukung hilirisasi? Jadi untuk urusan hilirisasi balik lagi, seharusnya mendukung itu ya pendanaan dari negara kita sendiri. Apabila kita makin berkembang sebagai negara kuat, seharusnya funding dari sisi hutang bank atau hutang market, capital market harusnya datang dari negara kita sendiri. Apabila kita percaya bahwa kita yang melakukan hilirisasi nantinya akan mempunyai nilai positif, bukan hanya dari sisi ekonomi, dari sisi tenaga kerja, tapi juga nantinya net-net ya, positif ke sisi lingkungan, ya seharusnya yang danain negara kita sendiri. Kenapa kita ngomongin G7? Oke. Should you care? Oh, really, Pak? Oke, Iya dong. menarik. Iya Oh, dong. iya ya. Saya mendanai ya bank-bank kita, Bank Himbara lah, apa namanya, capital market kita, itu yang seharusnya mendanai. Karena kan Oke, ini adalah future kita juga. oke. Kalau kalau kemarin saya sempat mengikuti, Pak, jadi proses yang ketika G7 rapat itu, jadi ada negara Jepang itu mencoba untuk bernegosiasi pada negara-negara lain, karena kan Jepang itu full import, Pak, ya, karena mereka secara kapabilitas mereka nggak punya sumber daya yang mumpuni, jadi mereka sangat bergantung dengan negara-negara rekanannya untuk mensuplai energi kepada mereka gitu, Pak. Nah, walaupun di situ juga Amerika, kalau kalau saya lihat lagi bahwa apakah negara G7 ini, Pak, nantinya akan menjadi ini, Pak, ya, sebuah kekuatan yang akan menekan negara-negara lain untuk transisi energi, Pak, untuk benar-benar pure menghindari fosil energi dan akhirnya fully menggunakan renewables, Pak. Menurut Bapak gimana? Sekarang aja udah kan, ya maksudnya saya nggak terlalu ngelihat sejauh sana, karena saya juga percaya setiap negara punya interest masing-masing. Buat kita, saya ngomongin diri kita aja, bagaimana kita bisa menghasilkan apa yang Presiden inginkan untuk menjadi carbon neutral. Itu aja. And I think that will be good business. Jadi saya juga, maksudnya pembicaraan itu ya, setiap negara akan punya policy masing-masing, setiap orang akan ada punya pemikiran bagaimana cara terbaik. Ya selama itu bisa menghasilkan carbon neutrality kan, you're receiving the same result, menurut saya. Jadi saya nggak, menurut saya G7, ya G7 aja bahasa nyatu, G7 kan, Jepang melakukan apa yang dia lakukan karena mereka juga ada kepentingan dan tahu juga. They're not dumb, they know what they're doing. Tapi ya menurut Setuju. saya nggak usah juga kita paksa-paksa, ini bakal jadi dengan sendirinya, Mas Dewa, menurut saya. Gitu loh. Pertanyaannya yang Mas Dewa tanyakan, 20 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun. Itu aja pertanyaan yang paling penting. Waktu. Gitu loh. Mulai mikir Mas Dewanya nih. Karena kan kebetulan rencana PYC juga akan mengadakan ini, Pak, PYC International Energy Conference gitu. Dan kebetulan juga salah satu isu yang diangkat itu mengenai masa depan batu bara gitu, Pak. That's okay. Kita sebagai Look, at the end of the day, negara kita negara ekstraktif yang selama ini kita punya barang itu. Ya kita gunakan sebaik-baiknya buat diri kita saja sendiri. Makanya dari sisi negara juga harus memikirkan
bisnis ekspor kita will not be forever juga, nggak bakal sebesar ini. Over time akan mengecil. Yang harus kita kembangkan adalah industri di dalam negeri, manufacturing kita, smart manufacturing. Penggunaannya buat apa? Seperti electric vehicle. Penggunaan electric vehicle itu dari hulu ke hilir harusnya kita kembangkan, gitu loh. Masa bisnis kita jual kerok gitu loh. We should become better at it. Tapi it takes time. Nggak ada tahun depan tiba-tiba nggak ada ekspornya, nggak mungkin. Ya kan? Semua ini betul. Pertanyaannya, berapa lama? 1 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah, 20 tahun kah? Kalau jadi cukup kompleks ya Pak, setelah saya pikir-pikir lagi itu berarti? Nggak simple menurut aku. Ini semua eventuality pertanyaannya. Jadi balik ke energi, masa depan batu bara, kita ini sudah menikmati hasil dari batu bara. Ya kan, saya nggak munafik lah, kita sudah menikmati ke depannya dengan hasil yang ada, profit yang ada. Bagaimana cara kita mengelola itu untuk reinvestasi lagi yang dengan purpose-nya very simple. Tahun 2050 kita bisa carbon neutral. Bagaimana caranya? Udah. Simple. Menarik sih. Eksekusinya yang kompleks. Tapi temanya simple, gitu loh. Oke. Kalau saya jadi tertarik Pak, kalau misalkan mengenai smart manufacturing Pak, menurut Bapak ke depan smart manufacturing untuk sektor batu bara kan seperti apa Pak ya? Apakah di Indonesia ini memiliki kapabilitas atau kita akan rely on negara-negara seperti China atau Jepang Pak? Kamu nggak percaya banget sama negara kamu sendiri? Punyalah kapasitas dan kapabilitas seperti bisnis electric vehicle, seperti ya macam-macam lah. Kita bisa buat komputer sendiri, kita bisa membuat handphone sendiri. Ya maksudnya kita juga harus bisa berkompet di sana karena marketnya kita ada. Memang kita mungkin secara human capacity, jadi human knowledge-nya mungkin kita per hari ini belum kompetitif. Tapi saya yakin 1 dekade kita bisa kompetitif. Oke, masalah kompetitif Pak. Mikirnya kan 1 dekade, 2 dekade lah, ya kan? Betul. Soal urusan SDM, Mas. Jadi kalau udah urusan SDM, you need to have a view. Indonesia ini nanti jadinya apa? Oke. Untuk tahun 30 tahun dari sekarang. Oke. Tadi saya bertanya itu karena saya sempat lihat presentasi dari, saya lupa, BPPT kalau nggak salah Pak, mengenai EV. Jadi kita tuh ada roadmap gitu kan Pak. Jadi bukan roadmap sih, lebih ke kualitas dari bagaimana kapabilitas negara kita untuk mengembangkan EV. Jadi ada dari sektor hulu hingga hilirnya, upstream sampai downstreamnya. Jadi kalau di sisi hulu kita memiliki kapabilitas karena kita memiliki kayak perusahaan MinID seperti itu Pak. Sedangkan di sisi hilir kita masih bergantung dengan Jepang dan Korea untuk teknologinya gitu. Nah, saya lebih menggarisbawahi lebih ke transfer teknologi ini akan seperti apa gitu. Karena perlu kalau transfer teknologi kan tidak hanya mengenai sumber daya manusia, tapi juga harus punya capital gitu untuk mengembangkan industri dalam negeri gitu Pak. Ya untuk itu kadang-kadang kita juga harus terbuka untuk urusan high teknologi dan ini di semua sektor ya, karena selama ini kita tidak berinvestasi ke sana. Jadi challenge kita 1-2 dekade ke depan adalah mulai berinvestasi di R&D, research dan development. Dan saya yakin ini memang mau nggak mau harus private sector yang melakukan. And the reason private sector akan melakukan karena it's just good business. Udah sesimpel itu aja. If they think it's a good business, we will do it, ya kan? Jadi kalau dari sisi saya yang akan dilakukan, ini memang agak ngelancong dari energi batubara, tapi saya ngomong energi in general ya. Ya salah satu caranya membeli perusahaan di luar negeri yang punya teknologi. Cara paling simple, atau ber-JV dengan cara dengan pemain di luar negeri, ya kan? Langsung aja JV dan masukkan uang ke sana. Jadi kita find the best technology yang ada di luar negeri, ya kita bawa ke sini. Belajar dulu dari situ. Negara kita juga tambah maju, Mas. Karena saya setuju. Ya ada maybe pada tahun 2050 siapa pemimpin negara ini akan melihat ke 2080 dan mereka tahu the real competition bukan lagi soal kekayaan bumi tapi kekayaan manusia. Jadi kalau udah ngomong kekayaan manusia, you have to compete
to find the best talent gitu. Agree. Totally agree, Pak. Totally agree. Saya juga ini sih sangat setuju bahwa karena kita harus membeli teknologi mahal untuk mempelajari itu, Pak. Kita harus willing untuk mengeluarkan uang lebih untuk mempelajari yang nanti menurut akhirnya. saya kalau teknologi itu enaknya gini, kita bayar mahal sekarang, 10 tahun dari sekarang bakal jauh lebih mahal lagi knowledge kita. So it's okay. Betul. Iya, nggak apa-apa. Mirip dengan apa yang China pernah lakukan, Pak ya. Jadi mereka start dari meniru Indian, mereka leading gitu. Maka dari kita ya. Tapi don't forget, itu dari tahun 80-an loh. Jadi itu takes about 30 years. Ya kita mulai aja sekarang. Apa-apa 30 tahun, we have time. Ya kan? Setuju, Pak. Setuju. Menarik. Smart manufacturing ya. Isu yang sebenarnya saya baru pertama kali mendengar sih, Pak. Bukan pertama kali mendengar ya, lebih ke isu yang jarang terbahas lebih tepatnya, Pak ya. Kita selalu berkutat dengan teknologi, but somehow kita kurang melihat bagaimana industri kita tuh bisa maju ke sejauh itu, dan sebenarnya itu butuh banyak sekali dukungan gitu, Pak. Ya, dukungan, to be honest, saya sangat mikir if you are thinking long term greedy, ya kan? Jadi mikirnya long term, short term, Anda pasti akan mikirin ke sana. Gitu loh. Jadi itu penting juga. You have to be long term and think about negara ini mau dibawa kemana. Makanya kalau Anda nanya soal energi, saya mikirnya macam-macam. Tapi secara is how to meet this carbon neutrality. Kenapa? Karena dalam waktu 20 tahun dari sekarang, yang bakal ngatur negara ini mungkin baru umurnya ya Mas Dewa lah, atau mungkin di bawahnya Mas Dewa, ya kan? Nah, the way your mindset is very different daripada leader kita yang sekarang. Karena you're gonna face different situation, different world. Dan menurut saya kita akan makin kompetitif sebagai negara yang lebih kaya lagi. Karena kan kalau boleh dibilang 40 tahun, 20-30 tahun terakhir, industri kita maximize-nya adalah ekstraktif, jual. Sekarang lagi ada perubahan nih, 5-7 tahun terakhir. Ekstraktif, kelola dulu di sini. Habis itu coba gunain teknologi yang dipakai buat market di sini dulu, baru ekspor. Jadi end product-nya yang diekspor. Kalau saya ngomong hulu ke hilir, sesimpel banget deh. Kita ngomong electric vehicle. Seharusnya manufacturing semua two-wheeler, four-wheeler electric vehicle dunia seharusnya di Indonesia. Kita yang jualan ke dunia. Karena kita punya hulunya. Jadi kita bangun aja semua. Untuk teknologinya simple, Mas. Bayar aja, beli. Ya kan, just buy it first. If you don't have it, just pay up. Kenapa? Nantinya payback, menurut saya. 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya, setuju, Pak. Saya setuju sih. EV, sebenarnya kalau bicara EV juga saya sangat ingin kita bisa menjual gitu, Pak. Kayak misalkan saya kadang suka ngiri gitu ketika kita melihat mobil Proton di Indonesia gitu. Kalau Toyota atau Honda itu ya quite mainstream. Tapi ketika pertama kali saya ngeliat Proton dari Malaysia bisa menjual ke Indonesia, kenapa kita nggak bisa menjual ke Malaysia gitu? Sesama negara berkembang dan negara tetangga kok. Dia kan udah bukan negara, dia udah develop market. Iya, betul, Pak. Iya. Jadi saya punya harapan kayak ya one day kita bisa ke sana gitu. Kayak pertama kali saya melihat Wuling juga, keren juga China sudah bisa itu ke Indonesia. Kita cukup melebar Pak diskusi dari batu bara jadi teknologi energi terus ke manufacturing. Atau bisa kemana-mana kita bawa ya kan, yang penting kita saling belajar dan siapapun yang mendengar ini merasa rupanya ini goalnya ya. Jadi kan dari hasil pembicaraan kita harus tahu nih end game kita apa nih. Paling nggak ya 23 tahun sekarang gitu. Ya, saya menarik tuh. In a way, Pak, jadi setelah saya diskusi sebenarnya saya tertarik juga dengan ini sih Pak, yang tadi Bapak bilang carbon neutrality gitu. Dan kalau di Indonesia kan PLN sudah mencoba untuk menerapkan zero phase out untuk PLTU. Jadi tidak ada pembangunan PLTU di 2030, namun ada isu di 2025. Tapi program hilirisasi batu bara ini masih salah satu hal yang digenjot, Pak, terutama kayak misalkan DME untuk menekan impor LPG atau nanti BBM sintetik untuk menekan impor minyak mentah gitu, seperti itu. Nah, menurut Bapak dengan program batu bara yang berjalan
hingga ke depan, dan ada isu juga bahwa Indonesia akan menargetkan net zero emission pada tahun 2060. Bagaimana batu bara ini bisa mendukung hal tersebut, Pak? Ya, menurut saya ini adalah dari sisi cash flow. Jadi batu bara itu digunakan untuk bisa menahan cash flow-nya, menghasilkan cash flow untuk bisa nanti direinvestasikan lagi untuk menghasilkan goal yang tadi disebut itu. Jadi lebih sebagai bridge, it's a bridge to something gitu loh. Karena cash flow-nya tetap membantu. Ya kan, Anda bisa berinvestasi kalau nggak punya cash flow gimana? Ya kan, simple aja. Iya. Batu bara itu dulu dari hasilnya utama, sekarang view-nya batu bara itu menjadi bridge. Bridge-nya kemana? Gitu loh. Jadi buat teman-teman yang dengerin di sini, coba pikir secara garis besar. Dari sisi talenta kita juga nih, kita fokusnya ke arahnya kemana ya 10 tahun dari sekarang nih. Where will my talent lead me? Karena kan saya juga harus upgrade juga knowledge kita nih. Apakah misalnya ke hilirisasi teknologinya kayak gimana ya? Ataukah industri baru? Mungkin pemain batu bara investasi ke industri baru di EBT. Coba saya pelajarin dulu EBT. Nah, EBT ini sebenarnya paling high tech tuh di mana sih, bentuknya kayak gimana? Di Amerika apa? Di Cina apa? Dan Anda harus lihat venture funding yang sedang terjadi di energi perusahaan energi besar-besar kayak Breakthrough Energy, yang lain-lain lah, banyak kan. That is what you have to learn. Karena itu bukan future, itu udah present. Bukan future lagi aku ngomong, udah present. Setuju Pak, setuju. Implementasikan sekarang sih, gitu aja. Oke, Pak. Kalau tadi dari penjelasan Bapak, it needs a long time ya, Pak ya. Jadi kita harus mempelajari A, B, kita mencoba untuk adaptasi teknologi tersebut, dan kira-kira kita bisa mengimplementasikan di Indonesia. Dan what will be the first step, Pak? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk pertama kalinya untuk memulai hal tersebut, Pak? So, memulai hal apa? Untuk ini, Pak, yang tadi, untuk bagaimana kita bisa solving tantangan tentang proyek hilirisasi batu bara itu, Pak. Okay. Kalau kita tuh selalu mikir private sector will take the lead. Reason being, and I think nggak semua company, but I think there will be a couple of companies yang sudah memikir sangat ke depan, dan mereka bilang, ya udah, we will take the first leap. Nah, yang baru itu dibantu adalah dari sisi policy. Jadi whoever taking the first leap of faith untuk maju, ya tolong dibantu dari sisi fiscal incentive. Ya kan? Poinnya pajak lah. Kan itu yang paling penting. Relaksasi pajak. Karena this is the need for the country. Jadi menurut saya salah satu cara yang bisa dilakukan dari sisi policy is relaxation of fiscal or fiscal incentive. Udah simple. I see. Simple. Berarti, ya, kalau saya pikir-pikir, oke. Berarti dukungan pemerintah dalam relaksasi pajak tuh sangat krusial, Pak ya, untuk mendukung private. Sangat krusial. Tapi kan kalau kita penggunaan nanti cash flow-nya adalah buat hal-hal yang tadi saya sebut tadi, untuk mencapai goal itu, ya dibantu lah dari sisi pajaknya. Iya dong? Ya, simple ya, itu. Jadi kalau saya pikir lagi, Pak, berarti dengan relaksasi pajak, kemudian private sector bisa jadi leading, it will create maybe like a new opportunities buat pekerjaan, Pak ya. Jadi ya, pasti. In a way, nah, tapi challenge-nya is how to upgrade our skill set juga. Nah, buat yang muda-muda itu given bakal terjadi. Jadi time to learn, time untuk mulai belajar apa sih nanti yang skill set yang perlu aku tahu. Misalnya Anda di sisi bisnis, biz dev, Anda harus melihat bisnis model apa sekarang yang paling terdepan yang ada di Amerika, apa yang terjadi di terdepan di Cina ataupun di Eropa. Apa yang bisa diimplementasikan. Karena teknologi itu akan membuat cost competitiveness dari renewable energy 10 tahun ke depan akan mendekati fossil fuel. Simple itu. Siapa yang tepat duluan, itu yang menang. Menangnya dua hal. Baik dari sisi cash flow pun dari sisi valuasi perusahaannya itu. Baik. Wow, that's great insights from you, Pak. Okay, we have talked for like more than 30 minutes, Pak. It's quite a long discussions. Sebelum ditutup, Pak, saya ingin ada satu closing statement dari Bapak gitu, Pak.
Ya, Dari Pak Pandu sendiri, Pak, bagaimana era baru batu bara nanti dapat berperan dalam transisi energi di Indonesia, Pak? ya, makasih Mas Teo. Sebenarnya bahasa kita simple lah. Not doing anything is an action, doing something menurut saya is a necessity. Jadi balik apa sih end goal kita? Kalau end goal kita adalah mencapai carbon neutrality untuk para pemain industri, ya ayo kita coba cari goal itu. Caranya bagaimana ya kita nanti akan berkompetisi, berinovasi untuk bisa menghasilkan goal itu. Nah, memang untuk kita bisa menjadi kreatif, untuk bisa berinovasi, untuk mencapai kita perlu juga bantuan support dari pemerintah. Ya kan? Nah, yang tadi saya sebut, supportnya very simple, fiscal. Nah, dari sisi itu, yuk kita bangun bersama. And it has to be private sector led. Ya kan? Private sector harus tahu bahwa this will be good business secara long term. Jadi ini sebenarnya kesempatan, apalagi zaman COVID ini, negara kita insya Allah akan keluar dari COVID ini lebih kuat lagi, jadi lebih bagus lagi, karena banyak sekali transformasi di semua lini gara-gara COVID. Sektor energi pun akan bertransformasi menurut saya. Jadi bukan keinginan lah, ini merupakan kepastian, pasti kita sektor energi akan berubah. Ya, yuk kita sama-sama nih bareng-bareng coba kita mengubah juga dari sisi perusahaan kita, ya kan, industri kita, tim kita, ya kan, dan semoga perubahan ini akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Dan itu harus juga Mas Dewa, banyak kalau saya udah banyak ngomong orang jadi senewan. Coba pikir selalu optimis. Kenapa? Dengan optimisme itu kita bisa membuat sesuatu yang pasti nanti nilainya sangat positif kepada lingkungan kita. So think positively. Ini juga balik ke mindset Mas Dewa. Buat teman-teman yang dengerin, you need to have the positive mindset untuk create changes. Karena changes itu sangat exciting, seru, dan nanti pasti hasilnya akan juga sama positif. Yes. Nah, full stop. Wow. Wow. It's a great closing statement, Pak. And terima kasih Pak Pandu atas insights-nya yang sangat berharga, Pak. Semoga nanti apa yang Bapak share hari ini, it's mind blowing, Pak, by the way. Dapat bermanfaat nggak cuma bagi para penggiat energi juga, mungkin yang untuk para audiens yang mendengarkan ini. We have to be positive. That's a start menurut saya. Jadi be positive and then let's push ourselves to the maximum. Iya dong, harus dong. Waktu kita nggak banyak di dunia ini, ayo kita kerjain sesuatu yang benar-benar impact-nya bisa positif kepada lingkungan kita, kepada negara kita. Jadi harus berani kita berinovasi, berani berubah. Nah, gitu. Setuju Mas Dewa, kita 100%. Yeah. Thank you Pak Pandu atas udah mau datang ke podcast kami, dan of course, it's a pleasure to meet you. Pak Purnomo, guru saya selalu siap kalau beliau perintah. Siap, baik Pak. Oke, sekian podcast kali ini para jagoan energi, dan saya ingatkan kembali untuk keep updated dengan apa yang PYC lakukan dari podcast dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan sesimpel follow social media kita. So kita ada di Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan YouTube. Jangan lupa juga bahwa PYC akan mengadakan PYC International Energy Conference this October, so get ready with this. Thank you for listening to this podcast and keep safe and stay healthy. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, Pak. Thank you, makasih.